Bab 506. Jiwa Naga. Dengan begitu, Lili bergumam selama sekitar setengah jam sebelum berhenti. Dan Kadendi juga tidak memahaminya. Tak satu pun dari Master Klan Dewa yang berani bergerak. Apalagi setelah melihat Lili menghancurkan tubuh penyihir dengan pedang. Semua orang menjadi takut pada gadis cilik ini. Takut. Mereka benar-benar takut pada Lili ini. Pada saat ini, Lili tiba-tiba menyimpan kotak itu. Dan kemudian dia berbalik untuk melihat takhta Raja Dewa itu. Takhta Raja Dewa melangkah mundur. Jelas sedikit khawatir. Lili jelas sangat senang. Dengan senyum cerah di wajahnya. Dia tidak menggunakan pedang. Tetapi berbalik dan menghilang dengan pedang di tangannya. Pada saat ini, dia telah melupakan Mileye. Melihat Lin Siye menghilang, semua orang di lapangan menarik napas lega. Kadendi juga lega. Saat Lili memegang pedang, dia juga sakit kepala. Pada saat ini, seolah memikirkan sesuatu, tiba-tiba melihat takhta Raja Dewa itu. Wati Lian juga menatap takhta Raja Dewa saat ini. Ruang rahasia telah dipotong-potong oleh pedang Lili. Artinya segel telah dibuka. Tetapi takhta Raja Dewa ini masih ada. Takhta Raja Dewa tidak pergi. Kadendi dan Wati Lian saling memandang. Dan mereka berdua tidak mengerti mengapa takhta Raja Dewa ini tidak kabur. Pada saat ini, penyihir yang tidak jauh tiba-tiba melayang mendekat. Wati Lian melihat penyihir. Penyihir berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa dia?" Meskipun dia dipotong-potong, dia sudah tenang sekarang. Seorang gadis kecil menebasnya dengan pedang. Apakah ini normal? Itu pasti tidak normal. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa manusia dan gadis kecil itu pasti bukan orang biasa. Tidaklah bijaksana untuk terus bertarung pada saat seperti itu. Anda harus tahu bahwa klan dewa hari ini bukan lagi klan dewa di masa lalu. Seringkali, orang harus tetap low profile. Wati Lian melirik sekilas dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, dia juga berharap klan dewa bisa membuat perubahan yang baik kali ini. Dan untuk mengubah klan dewa, harus ada sarana guntur. Kalau tidak, klan dewa hanya bisa bertahan seperti ini seumur hidup. Di depan patung, beberapa aura merah darah muncul di seluruh tubuh Mileye. Pada saat ini, aura yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih jahat daripada kekuatan Moko. Teknik darah dewa sebenarnya adalah sejenis serangan jahat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Dan di matanya, pupil Moko memerah. Mileye bangkit. Kali ini aura di sekelilingnya mengalir seperti darah. Pada saat ini, Raja Dewa berkata dengan lembut, "Kamu telah berhasil melatih teknik darah dewa ini. Kamu sekarang memiliki kendali mutlak atas darah. Kamu dapat menggunakannya atau menyedotnya. Tetapi ingat, jangan mudah memasuki keadaan haus darah. Karena tubuh fisik kamu saat ini tidak terlalu kuat. Begitu kamu memasuki kondisi haus darah, sulit bagi tubuh fisik kamu untuk menahan kekuatan darah itu." Mileye membungkuk sedikit kepada Raja Dewa. "Terima kasih, Senior." Raja Dewa berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih kepada aku. Aku juga egois. Kamu memiliki darah klan dewa kami di tubuh kamu sekarang. Aku harap kamu dapat memimpin klan dewa untuk terus berkembang." Berbicara tentang ini, dia berhenti, lalu berkata, "Jika memungkinkan, biarkan dia kembali ke klan dewa." Mileye mengangguk. "Aku akan mencoba yang terbaik." Raja Ilahi mengangguk sedikit. Tangan kanannya terbuka. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyerang dari langit. Dan detik berikutnya, pedang panjang berselubung emas muncul di telapak tangannya. Pedang Raja Dewa.
Raja Dewa memandang Mileye. Kamu pasti sudah tahu misteri pedang penakluk jiwa. Apakah kamu tahu misteri pedang Raja Dewa ini? Mileye buru-buru berkata. Mohon senior untuk menguraikan keraguanku. Raja Dewa melihat ke pedang Kaisar Dewa di tangannya. Pedang ini ditempa oleh Kaisar Dewa generasi pertama klan Dewa kami. Bilahnya terbuat dari besi bintang aquamarine dan tulang naga emas. Gagangnya dipadatkan oleh matahari dan cahaya bulan bintang. Dan sarung pedangnya dikristalkan oleh darah naga emas. Sedangkan jiwanya, omong-omong, dia menjentikkan pedang Kaisar Dewa dengan tangan kanannya. Bersenandung, suara pedang tiba-tiba melesat ke langit. Detik berikutnya, di mata Mileye, pedang itu berubah menjadi sinar pedang dan terbang ke udara. Dalam sekejap, seekor naga emas dengan panjang 1000 meter muncul di udara. Naga emas melihat ke bawah dan memandang rendah segalanya. Mileye, Raja Dewa berkata dengan lembut. Jiwanya dipadatkan oleh jiwa naga emas. Dan naga emas ini dulunya adalah binatang penjaga pertama klan Dewa kami. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye. Sekarang, kamu adalah pemiliknya. Mileye berkata dengan suara yang dalam. Senior, akankah dia tidak mematuhiku? Raja Dewa menggelengkan kepalanya. Tidak. Tanggung jawabnya adalah untuk melindungi klan Dewa kami. Dan kamu bertanggung jawab atas kebangkitan klan Dewa kami. Jadi dia hanya akan membantu kamu dengan baik. Dengan bantuannya, saat bertemu musuh tipe monster di masa depan, dia bisa langsung menekan garis keturunan lawan. Jika bertemu klan naga, selama lawan tidak mencapai level naga emas, maka dia dapat langsung menekan garis keturunan lawan. Untuk klan naga yang garis keturunannya lebih rendah dari garis keturunannya, itu secara alami terkendali. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan tegas, langit dan bumi tidak terbatas. Bahkan Dewa Emas klan naga bukanlah puncak piramida. Tentu saja, dalam pemahaman aku, itu bisa ditekan di garis keturunan. Hanya ada beberapa jenis monster. Dan monster semacam itu sudah melegenda pada masa itu. Dan bahkan aku belum pernah melihatnya. Tetapi di era ini, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada monster yang tidak bisa ditekan oleh garis keturunan naga emas. Mungkin ada, tapi pasti sangat sedikit. Mileye mengangguk, dimengerti. Saat dia mengatakan itu, dengan gerakan dengan tangan kanannya, naga emas menukik dari langit. Dan naga perkasa itu sepertinya akan menghancurkan bumi. Kuat. Ini kesan pertama Mileye. Kekuatan naga dari naga emas ini jauh lebih kuat dari momentum pedangnya. Mileye menatap naga emas itu tanpa ekspresi, tidak menghindar atau takut. Adapun momentum naga, meskipun dia merasa tidak bisa bernapas lagi, dia masih menangkisnya. Pada saat ini, naga emas datang ke atas kepala Mileye. Dan ketika sampai di atas kepala Mileye, itu telah berubah menjadi pedang. Dan akhirnya mendarat dengan kuat di depan Mileye. Pedang Raja Dewa. Mileye mengulurkan tangannya untuk memegang pedang. Dengan genggaman ini, seekor naga emas melintas di atas sarung pedang. Pada saat yang sama, suara pedang dan auman naga mengguncang langit, mendominasi. Ini adalah perasaan Mileye saat memegang pedang ini. Pada saat ini, dia tampaknya merasa bahwa dia adalah penguasa dunia ini. Mereka yang menaati aku hidup. Mereka yang menentang aku binasa. Inilah yang dia rasakan sekarang. Pedang yang bagus. Ada senyum cerah di wajah Mileye. Pada saat ini, Raja Dewa berkata lagi, apakah kamu tahu kekuatan sebenarnya dari pedang ini? Mileye memandang Raja Dewa.
yang berkata dengan lembut, "Jiwa naga emas, kekuatan naga emas." Mileye sedikit bingung. Raja Tuhan tersenyum dan berkata, "Masuklah ke dalam jiwa." Saat suara Raja Dewa jatuh, naga emas tiba-tiba tenggelam ke alis Mileye. Dan dalam sekejap, aura kuat meletus dari tubuh Mileye. Pada saat ini, ada jiwa naga di tubuhnya. Mileye tiba-tiba meraung. Dan di belakangnya, seekor naga emas muncul dengan tenang. Di depan Mileye, Raja Dewa berkata, "Jiwamu sekarang digabungkan dengan jiwa naga. Dan jiwamu setidaknya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa kamu pada dasarnya kebal terhadap kekuatan mantra jiwa dan roh. Selain itu, dengan restu dari jiwa naga, ketika kamu membaca mantra atau teknik pedang, kamu akan menjadi lebih kuat dari berkali-kali. Kamu bisa merasakannya sekarang." Mileye menutup matanya perlahan. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia bisa merasakan segalanya dalam jarak 1000 mil. Bahkan seekor semut di tanah. Dia bisa dengan jelas merasakannya. Seolah memikirkan sesuatu, pikiran Mileye bergerak, dan dalam sekejap, ribuan mileye jauhnya, sebatang pohon panjang diterbangkan oleh sinar pedang. Dalam sekejap, Mileye sedikit terkejut saat ini. Dengan jiwa naga ini, dia sekarang dapat dikatakan benar-benar dapat mengambil kepala musuh ribuan jauhnya dalam sekejap. Berkah dari jiwa naga ini benar-benar terlalu menakutkan. Apalagi jika pedang penakluk jiwa digunakan. Dia kini yakin sepenuhnya sanggup membunuh penguasa alam keberuntungan dalam pembunuhan instan dalam waktu singkat. Tentu saja, dia masih tidak yakin untuk master seperti sang pelukis dan Violent Wei. Tetapi sekarang dia yakin bisa bertanding dengan mereka. Dan pada saat ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Dan segera, jiwa naga di tubuhnya kembali ke pedang. Begitu jiwa naga menghilang, seluruh tubuhnya tampak runtuh. Dan dia hampir jatuh. Mileye memandang Raja Dewa. Dan Raja Dewa berkata, "Jiwa naga jauh lebih kuat dari jiwamu. Jiwa dan tubuhmu tidak tahan terlalu lama. Paling lama 1/4 jam. Dalam 1/4 jam ini, kamu dapat mengandalkan jiwa naga dan kekuatan naga ini setiap detik." Tentu saja, ketika menghadapi musuh yang sangat kuat, kekuatan naga, Mileye bertanya dengan cepat, "Apakah itu kekuatan naga?" Raja mengangguk. "Ada juga kekuatan naga emas di pedang ini. Kekuatan ini digunakan untuk menstabilkan tubuh dan gagang pedang. Kamu juga bisa memiliki kekuatan ini. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari kekuatan Shuro. Tentu saja, tubuhmu tetap saja tidak tahan lama-lama." "Tubuh," Mileye berkata dengan suara yang dalam. "Bagaimana aku bisa meningkatkan tubuhku?" Raja Dewa terdiam sejenak, dan kemudian berkata, "Jika kamu ingin meningkatkan tubuh fisik kamu, kamu harus pergi ke suatu tempat." Mileye bertanya dengan cepat, "Kemana?" Raja Dewa berkata dengan lembut, "Klan Iblis Kuno." Mileye sedikit mengernyit. "Klan Iblis Kuno." Raja Dewa mengangguk sedikit. Pada masa itu, Iblis Kuno adalah klan kedua setelah klan Dewa Kami dan klan Baka. Poin terkuat mereka adalah tubuh fisik mereka. Dan cara mereka mengolah tubuh fisik memiliki kelebihan tersendiri. Mileye berbisik, "Apakah aku harus pergi ke klan Iblis Kuno?" Raja Dewa mengangguk. Iblis-iblis kuno seharusnya sedang menurun pamornya sekarang. Tetapi aku tidak tahu apakah mereka telah dimusnahkan. Jika tidak, kamu dapat mencoba keberuntungan kamu. Adapun apakah kamu bisa mendapatkan warisan metode kultivasi fisik mereka, itu tergantung pada keberuntungan kamu sendiri. Mileye mengangguk dan berkata dengan lembut, "Aku harus mencoba."
Raja berkata, "Sekarang kamu bisa pergi. Ingat, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku." Mileye berkata dengan serius, "Aku akan melakukan yang terbaik." Dipercayakan urusan pai akhir hayat. Karena Mileye telah mendapat manfaat dari orang lain, dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan hal-hal yang dia janjikan kepada orang lain. Raja Dewa mengangguk. "Pergilah." Mileye melipat tinjunya. "Senior, selamat tinggal." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tetapi tidak lama setelah dia berjalan, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan kembali ke Raja Dewa. "Itu, senior. Bagaimana caranya keluar?" Raja Dewa melambaikan tangan kanannya. Dan dalam sekejap, Mileye menghilang. Begitu Mileye menghilang, Raja Dewa sepertinya memikirkan sesuatu. Sedikit mengernyit. Tahta Raja Dewa itu bersambung.